Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Andani di sini ingin menjelaskan bagaimana penilaian sikap berbasis skala Likert. Berikut penjelasannya. Nah, skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Di dalam suatu penelitian, kita akan menentukan suatu variabel yang akan kita teliti. Dalam skala Likert ini, variabel-variabel akan diubah menjadi indikator ataupun menjadi titik tolak ukur pada penelitian kita tersebut. Dan selanjutnya dapat menjadi titik ukur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun rumusan masalah yang telah kita buat. Jadi, di dalam skala Likert ini adalah jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dan sangat positif sampai negatif yang berupa kata-kata. Dan contoh instrumen yang menggunakan pengukuran skala Likert yaitu dengan contoh berikut. Dan contoh suatu penelitian yang di dalamnya memiliki pengukuran yaitu skala Likert. Di dalamnya yaitu terdapat beberapa pilihan jawaban. Di dalamnya termasuk ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya, contoh yang kedua, itu memiliki beberapa pilihan, yaitu termasuk sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Selanjutnya memiliki contoh yang ketiga, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Lalu contoh yang keempat, memiliki beberapa pilihan, yaitu sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Itulah contoh beberapa jawaban pilihan dalam skala Likert pada instrumen penelitian tersebut. Nah, pada pilihan instrumen tersebut, pada poin-poin tersebut memiliki nilai-nilai tertentu, yaitu pada yang pertama, pada pilihan sangat setuju, itu mengandung nilai yaitu skor sebesar 5 poin. Selanjutnya, pada pilihan kedua, yaitu pada setuju, itu memiliki skor sebanyak 4 poin. Selanjutnya, pada pilihan ragu-ragu, itu memiliki skor sebanyak 3 poin. Dan pada pilihan tidak setuju, itu memiliki skor sebanyak 2 poin. Selanjutnya, pada sangat tidak setuju, itu memiliki skor sebanyak 1 poin. Nah, sehingga pada jawaban-jawaban tersebut itu memiliki poin-poin tertentu, sehingga memiliki titik nilai yang dapat kita ukur untuk menjadi jawaban atau pengukuran pada penelitian kita tersebut. Nah, setelah penjelasan mengenai penilaian atas pemilihan jawaban, selanjutnya saya akan memberi contoh bentuk-bentuk penelitian dalam pengukuran penelitian dalam bentuk skala Likert. Salah satunya yaitu ini contoh bentuk dalam checklist. Nah, di sini saya bertanya,
materi ekosistem apakah relevan dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini memiliki jawaban yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, jika kita memilih sangat setuju, maka kita checklist di bagian sangat setuju. Dan seterusnya begitu juga. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bentuk skala Likert dengan bentuk pilihan ganda. Nah, di sini contohnya yaitu virus hanya dapat berkembang biak jika berada di dalam. Nah, ini adalah bentuk pilihan dengan nilai tertentu. Nah, di sini jika responden memiliki jawaban yang salah, maka kita beri nilai yang salah, maka 0. Selanjutnya contoh bentuk pilihan ganda. Nah, di sini adalah jumlah yang telah menjawab kuesioner tersebut. Nah, yaitu di sini memiliki dengan teknik pengumpulan data kuesioner. Misalnya diberi kuesioner tersebut kepada 120 siswa, diambil secara random, dan 120 siswa tersebut setelah dilakukan analisis ternyata pada jawabannya 25 orang menjawab sangat setuju, 42 orang menjawab setuju, 13 orang menjawab ragu-ragu, dan pada 25 orang menjawab tidak setuju, dan 5 orang menjawab sangat tidak setuju. Nah, berdasarkan data tadi, maka 67 orang, yaitu 25 tambah 42 atau 67% siswa menjawab setuju dan sangat tidak setuju. Jadi, kesimpulannya mayoritas siswa setuju dengan adanya pengaruh pembelajaran ekosistem. Baik, selanjutnya yaitu ini contoh cara menghitung skor berdasarkan kuesioner yang telah diberikan, yaitu jumlah skor 25 orang menjawab sangat setuju itu memiliki 5 poin, maka 25 orang yang menjawab sangat setuju dikali 5 maka dihasilkan 125. Jumlah skor 42 orang yang menjawab setuju, maka 42 orang tersebut dikalikan dengan 4 poin, maka hasilnya 168 poin. Selanjutnya, jumlah skor 13 orang menjawab ragu-ragu, maka 13 orang tersebut akan dikalikan dengan 3 poin, maka hasilnya 39 poin. Selanjutnya, jumlah skor 25 orang menjawab sangat tidak setuju dikalikan 25 dikali 2, maka hasil 50. Selanjutnya, jumlah skor 5 orang menjawab sangat tidak setuju, maka dikalikan 1, maka hasilnya yaitu 5. Nah, total keseluruhan yaitu didapatkan 387 poin. Selanjutnya, pada penjumlahannya yaitu jumlah skor ideal untuk seluruh item yaitu 5 dikali 120 siswa, maka dihasilkan 600. Jumlah skor yang diperoleh saat penelitian yaitu 387. Jadi, tingkat persetujuan terhadap ekosistem yaitu 387 dibagi 600 dikali 120%, maka dihasilkan yaitu
77,4%. Nah, baik, contoh tersebutlah yang saya pahami yang telah saya jelaskan dalam pengukuran skala Likert. Nah, jika ada kurang lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.